Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 282. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Yang menantu tidak berguna ada di sini. Cynthia melihat Ariel dan Kaori tak lama, dan mengingatkan Muhajir dengan suara rendah. Muhajir menegakkan lehernya dengan bangga. Ketika dia melihat Kaori, dia sekali lagi menjadi iri dan benci pada Ariel karena kecantikan Kaori. Bagaimana mungkin menantu tak berguna itu bisa berhubungan dengan wanita cantik, dan dia kaya. Banyak emas. Tetapi menemukan suami biasa-biasa saja. Di depan Kaori, Cynthia sangat malu sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Karena dia tidak hanya kalah dari Kaori dalam penampilan, tetapi juga dalam statusnya. Ketika pemilik mengetahui bahwa Kaori sebenarnya adalah ketua perusahaan, Cynthia tidak lagi mampu bersaing dengan Kaori. Tapi dia masih memiliki satu hal yang bisa dibandingkan dengan Kaori, yaitu suaminya. Meskipun Muhajir bukan orang kaya kelas atas, dia harus membandingkan dengan seseorang seperti Ariel yang makan dari hasil kerja istrinya. Juga lebih dari cukup. Kebetulan sekali. Aku tidak menyangka kamu datang ke pelelangan juga. Muhajir berkata kepada Ariel sambil tersenyum. Kebetulan kamu sengaja menungguku di sini. Itu tidak membuatmu menunggu terlalu lama, kan? Ariel berkata sambil tersenyum. Mata Muhajir menjadi dingin. Masalah ini terlihat jelas. Yang membuatnya agak malu. Aku tidak berbicara denganmu. Kamu adalah pria berhati lembut yang mempermalukan orang-orang kita. Siapa yang mau berbicara denganmu? Kata Muhajir dingin. Mengapa saya mendengar rasa iri yang asam? Tidakkah Anda ingin menjadi seperti saya dan menantu tidak berguna makan hasil kerja istri? Kata Ariel. Muhajir menunjukkan ekspresi mencibir. Orang ini sebenarnya bangga dengan hal memalukan. Dia benar-benar yang paling rendah hati dan tak terkalahkan di dunia. Saya sudah berpenghasilan puluhan juta. Apakah saya masih perlu makan hasil kerja istri? Anda tidak berpikir semua pria di dunia ini sama dengan Anda. Itu lelucon. Muhajir tertawa. Ariel mengangkat bahu tanpa daya dan berkata, lelang akan segera dimulai. Anda harus terus meniupkan udara ke pintu. Saya tidak masalah. Tapi tolong menyingkir. Muhajir berkata dengan senyum puas. Kamu juga harus memasuki venue. Jika tidak, kursi di area kelima akan diambil. Tapi aku tidak khawatir. Area keempat bukanlah tempat yang bisa ditempati orang biasa. Ariel akhirnya mengerti mengapa dia sengaja menunggu di pintu. Ternyata pemikiran yang cermat seperti ini. Tetapi Ariel benar-benar tidak dapat memahami perilaku Muhajir. Mungkinkah dia tidak memiliki otak? Dibandingkan dengan orang yang bisa membeli lebih dari 200 juta gaun pengantin. Lebih banyak uang daripada kursi. Itu benar. Ariel mengacungkan jempol kepada Muhajir. Dengan persetujuan Ariel, Muhajir bahkan lebih bangga. Dia tidak memikirkan di mana Ariel akan duduk. Dia menganggap Ariel sebagai menantu tidak berguna. Tetapi dia tidak memikirkan identitas Kaori. Bahkan jika Ariel masih kecil. Jika dia tidak membandingkan kekayaan bersihnya dengan dia. Bahkan Kaori. Muhajir tidak bisa membandingkannya. Dia benar-benar kewalahan oleh keinginan Cynthia untuk menunjukkan balas dendamnya. Setelah keempatnya memasuki venue bersama, Ariel melihat Julius dan pemilik di area kelima. Dan Julius masih melambai padanya. Melihat ini, Muhajir merasakan rasa superioritas yang lebih kuat di hatinya. Dan mengingatkan Ariel, temanmu memanggilmu. Mengapa tidak pergi? Pada saat ini, seorang anggota staf berbaju putih berjalan ke arah Ariel. Tuan Ariel, silakan lewat sini. Staf itu berkata dengan hormat. Ariel mengangguk. Pergi dengan staf. Bagaimana bisa ada orang yang begitu membosankan? Kata Kaori tanpa daya dan bingung. Memegang tangan Ariel. Ariel tersenyum ringan. Meskipun hal semacam ini tampak bodoh. Dia telah melihat hal-hal yang lebih bodoh. Terutama generasi kedua yang kaya yang telah dibesarkan oleh keluarga sejak kecil. Perilakunya bahkan lebih konyol. Apa yang mereka lakukan? Seperti 3 anak tahun yang belum dewasa.
Muhajir tidak tahu berapa biaya untuk duduk di area keempat. Jika dia tidak pamer di depan kita, dia pasti akan merasa dirugikan. Ariel menjelaskan sambil tersenyum. Pada saat ini, Kauri tidak tahu kemana dia akan pergi. Dan berkata, apakah ada perbedaan dalam duduk? Ini benar-benar aneh. Tentu saja berbeda. Ingat mata orang-orang ini sekarang, kata Ariel. Banyak orang yang melihat mereka memiliki keraguan di mata mereka. Dan beberapa pria juga menunjukkan warna yang jelas. Tetapi dalam pandangan Kauri, bukan hal yang aneh. Keraguannya adalah karena mereka tidak mengenal satu sama lain. Adapun yang lain, Kauri sudah lama terbiasa. Bagaimanapun, dia dikenal sebagai kecantikan nomor satu di Bandung. Kemana kita akan pergi? Kauri bertanya. Kamu akan segera tahu. Muhajir mengerutkan kening. Dia juga ingin tahu pertanyaan ini. Tidak ada yang datang untuk menyambut para VIP di area 4. Tetapi Ariel dan Kauri disambut. Menunjukkan bahwa area tempat mereka duduk lebih maju daripada area 4. Wajah putih kecil ini benar-benar beruntung. Aku bernilai 10 juta. Kata Muhajir dengan gigi terkatup. Julius dan pemilik, yang telah mengambil tempat duduk mereka di area 5, juga mengikuti Ariel dengan cermat. Mereka tahu bahwa keduanya tidak akan duduk di distrik 5, dan lokasi mereka menjadi hal yang aneh. Tebak di mana mereka bisa duduk. Bos wanita itu bertanya pada Julius. Jika dia benar-benar ingin memotret kalung abadi, seharusnya tidak menjadi masalah untuk duduk di VIP teratas. Julius menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika didasarkan pada kesimpulan ini, mereka memang bisa duduk di kursi VIP teratas. Tetapi pemilik selalu skeptis tentang Ariel mengambil gambar kalung abadi. Bagaimanapun, Julius telah memberitahunya tentang Kauri. Ariel ingin menggunakan uang wanita itu untuk menyelamatkan mukanya sendiri. Lebih dari 2 miliar tidak banyak. Tetapi lebih dari 100 juta bukanlah sesuatu yang Kauri mampu beli. Siapa dua orang ini? Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Dan mereka sebenarnya memiliki kekuatan untuk duduk di posisi VIP teratas. Tanpa kekayaan bersih lebih dari miliaran, mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk di sana. Pemuda ini menjadi generasi kedua dari orang kaya teratas. Untuk dihargai oleh juru lelang, sepertinya dia berniat menghabiskan banyak uang untuk membuat senyuman. Final hari ini menarik. Kudengar Ikram juga begitu. Sangat tertarik dengan kalung abadi. Ikram adalah pangkalan orang kaya generasi kedua yang terkenal di Lombok, adalah orang terkaya di pulau itu. Bisnis keluarganya di Pulau Bali menyumbang hampir 30% dari seluruh Pulau Bali. Sumber daya keuangannya luar biasa. Jika Anda ingin melepas kalung abadi, ini juga merupakan pengingat bagi orang lain. Jangan berdebat dengannya Ikram. Dia benar-benar duduk di posisi VIP teratas. Melihat Ariel mengambil kursi, mata Muhajir menjadi hijau karena marah. Dan area keempat, yang membutuhkan 100 juta untuk diselesaikan, menjadi sangat konyol di depan atas. VIP, uangnya belum dibayar. Dan hanya Tuhan yang bisa mengerti betapa tidak nyamannya Muhajir saat ini. Apakah wanita ini sangat kaya? Cynthia berkata dengan tidak puas. Dan dia duduk di gerbang 1 miliar dolar. Kesenjangan dalam status berada di luar imajinasinya. Mata Muhajir lebih terfokus pada Ariel. Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Kauri. Jadi dia hanya bisa menemukan kenyamanan psikologis di Ariel. Pria tidak berguna yang makan hasil keringat istrinya. Pria seperti ini hanya beruntung. Dia baru saja bertemu orang terkaya. Kata Muhajir dengan getir. Sisi lain, pemilik dan Julius memiliki ekspresi yang berbeda. Karena Julius sudah lama mengharapkan hasil seperti itu. Tetapi sedikit keberuntungan terakhir yang dimiliki pemilik benar-benar musnah. Tampaknya tebakan Anda akan memenangkan lotre ketua dewan. Kauri adalah tuannya, seru bos wanita itu. Apakah itu tuan? Saya akan melihat kapan pelelangan dimulai. Julius berkata. Meskipun demikian, dia tidak dapat memastikan bahwa tebakannya benar. Karena duduk di posisi itu tidak memerlukan biaya. Kecuali Ariel mampu memotret kalung abadi. Setelah duduk, Kauri sedikit bingung. Karena ada banyak orang di daerah lain. Tetapi di sini, hanya mereka berdua yang ada di sana. Mengapa tidak ada orang lain yang duduk di sini?
Kauri bertanya. Lihat mata orang-orang itu sekarang. Ariel menjawab dengan acuh tak acuh. Meskipun Kauri tidak mengerti apa yang dimaksud Ariel, dia masih membacanya sesuai dengan kata-kata Ariel, yang membuatnya sadar bahwa keraguan sebelumnya telah berubah menjadi keterkejutan. Dan sensualitas beberapa pria juga telah mereda saat ini, dan ada beberapa ketakutan dalam ekspresinya. Apa yang terjadi pada mereka? Kauri bertanya dengan aneh. Bersambung.